Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengcoding menggunakan aplikasi SAM dan juga memahami data manipulation language atau bisa kita sebut dengan DML. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida. Saya dari kelas 1C Akuntansi dengan NIM D0103230023. Di sini kita langsung saja. Yang pertama kita masukkan ke aplikasi SAM-nya terlebih dahulu. Kita hubungkan ke CD csam mysql bin. Lalu kita masukkan mysql uroot, lalu kita show database dan kita akan membuat database yang baru dengan kita ketikkan create database perbankan, lalu titik koma dan enter. Untuk menghubungkan ke database yang sudah kita buat tadi, kita ketikkan dengan use perbankan. Selanjutnya kita membuat create table nasabah. Yang pertama, kita ketikkan create table nasabah dalam kurung ID underscore nasabah integer primary key, nama underscore nasabah, varchar 45, not 0, alamat nasabah, varchar 255, not 0, tutup kurung, dan titik koma, lalu kita enter. Untuk melihat tabelnya, kita ketikkan dengan dash nasabah, titik koma, lalu enter. Selanjutnya, kita membuat tabel cabang bank dengan kita ketik create table, cabang underscore bank, kode underscore cabang, varchar 20, primary key, nama underscore cabang, varchar 45, unique not 0, alamat underscore cabang, varchar 255, not 0, lalu kita tutup kurung dan titik koma, lalu enter. Untuk melihat tabelnya, kita ketikkan dengan dash cabang underscore bank, titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita membuat tabel rekening. Yang pertama kita ketikkan create table rekening dalam kurung no underscore rekening integer primary key, kode underscore cabang FK, varchar 20, reference cabang underscore bank dalam kurung kode underscore cabang, on delete cascade, on update cascade, fin varchar 20, default 1234, not 0, saldo integer default 0, not 0, dalam tutup kurung, lalu titik koma, kita enter. Untuk melihat tabelnya, kita bisa ketik dengan dash rekening, titik koma, lalu enter, dan di situ terlihat tabelnya, tabel dari rekening. Selanjutnya kita membuat tabel transaksi, kita ketikkan create table transaksi dalam kurung no underscore transaksi, serial primary key, ID underscore nasabah, FK integer reference nasabah dalam kurung ID underscore nasabah, on delete set 0, on update cascade, no rekening FK integer reference rekening 0 underscore rekening, on delete set 0, on update cascade, jenis underscore transaksi, varchar 20, default debit, not 0, tanggal date time, not 0, default current time step, jumlah integer, not 0, check dalam kurung jumlah sama dengan 20.000, tutup kurung, lalu titik koma, enter. Untuk melihat tabelnya, kita ketikkan dengan dash transaksi, titik koma, lalu enter. Selanjutnya membuat tabel nasabah khas rekening. Kita ketikkan create table nasabah underscore khas underscore rekening dalam kurung ID underscore nasabah FK integer reference nasabah dalam kurung ID underscore nasabah, on delete cascade, on update cascade, no rekening FK integer reference rekening dalam kurung no rekening, on delete cascade, on update cascade, primary key dalam kurung ID underscore nasabah, FK, no underscore rekening, FK, tutup kurung, FK. Lalu ada tulisan keluar oke, itu sudah benar. Dan untuk melihat tabelnya, kita ketikkan dengan dash nasabah underscore khas underscore rekening, titik koma, lalu enter. Dan untuk selanjutnya kita mencek hasil pembuatan database yang sudah kita buat tadi dengan kita ketikkan show tables, titik koma, lalu enter, dan disitu terlihat
tabel yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita melihat struktur tiap tabel dengan kita ketikkan describe nasabah, titik koma, lalu enter, dan di sini sudah ada tabelnya. Selanjutnya adalah cara menambahkan sebuah file baru pada tabel database MySQL dengan menambahkan add. Yang pertama, kita ketikkan alter table, nasabah add, tanggal underscore lahir, date not null, titik koma, lalu enter. Untuk melihat tabelnya, kita ketikkan dengan des nasabah, titik koma, lalu enter, dan disitu terlihat tabel dari tanggal lahir. Selanjutnya adalah mengubah tipe data pada file tanggal lahir menjadi varchar. Kita ketikkan alter table, nasabah modify, tanggal underscore lahir, varchar dalam kurung 10, not null, titik koma, lalu enter. Untuk melihat tabelnya, kita ketikkan lagi des nasabah, titik koma, lalu enter. Selanjutnya adalah cara menghapus file atau kolom tanggal lahir pada tabel nasabah. Yang pertama, kita ketikkan alter table, nasabah drop tanggal underscore lahir, lalu titik koma dan enter. Di situ untuk melihat tabelnya kita ketikkan des nasabah, titik koma, lalu enter. Di situ sudah terlihat tabel dari menghapus tanggal lahir. Selanjutnya adalah mengubah nama kolom dengan perintah change. Yang pertama kita ketikkan alter table, nasabah change, nama underscore nasabah, nama varchar, dalam kurung 50, titik koma, lalu enter. Untuk melihat tabelnya kita ketikkan des nasabah, titik koma, lalu enter. Yang terakhir adalah mengubah nama table menjadi NSB. Yang pertama kita ketikkan alter table, nasabah, rename to NSB, titik koma, lalu enter. Untuk melihat tabelnya, kita ketikkan show tables, titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita memasuki data manipulation language. Adalah kumpulan perintah dari MySQL yang digunakan untuk mengolah atau memanipulasi data dalam tabel. Kita masukkan ke aplikasi SAM-nya terlebih dahulu sampai MariaDB, lalu kita masuk ke use perbankan, titik koma, enter. Selanjutnya kita insert. Insert itu fungsinya untuk menyimpan data ke dalam tabel. Seperti kita lalu kita tuliskan insert into nasabah values dalam kurung, misal 1, namanya Cipung, pakai tanda petik, jangan lupa, koma, tanda petik lagi, misalnya tempatnya di Andara, tutup kurung, lalu koma, kita tulis lagi buka kurung 2, koma, misal namanya Rizka, koma lagi, misal tempatnya di Basiri, tutup kurung lagi, 3, misal namanya Reni, tempatnya di Klien, sampai seterusnya. Lalu kita terakhirnya jangan lupa titik koma, dan kita enter. Sudah ada tulisan query oke, berarti itu sudah benar. Untuk melihat tabelnya, kita ketikkan select from. Select from nasabah, titik koma, lalu enter. Di situ sudah terlihat nomor 1 Cipung di Andara, Rizka di Basiri, 3 Reni di Klien, Ivit di Pekapuran, dan Fatia di Gambut. Selanjutnya adalah mengupdate data dalam tabel. Yang pertama kita ketikkan update nasabah set alamat underscore nasabah sama dengan tanda petik. Di situ aku mau merubah si Cipung yang awalnya di Andara menjadi di Jakarta. Lalu kita tanda petik lagi where ID underscore nasabah sama dengan, karena si Cipung itu nomor 1, jadi kita ketiknya 1, titik koma, lalu enter. Untuk melihat tabelnya, kita ketikkan select from nasabah, titik koma, lalu enter. Nah, terlihat kan si Cipungnya berubah, bukan di Andara lagi, tapi sekarang di Jakarta. Selanjutnya adalah mendelete atau menghapus data dari tabel. Yang pertama kita ketikkan delete from nasabah where ID underscore nasabah sama dengan, di situ aku mau menghapus si nomor 3 atau si Reni, jadi aku ketiknya 3, lalu koma, enter.
Untuk melihat tabelnya, kita ketik lagi select from nasabah titik koma enter. Nah, di situ terlihat kan nomor 3-nya terhapus karena aku tadi mendelete nomor 3, jadi nomor 3-nya hilang. Selanjutnya adalah menampilkan file tertentu. Kita ketikkan select from nasabah where alamat underscore nasabah. Aku ingin menampilkan yang Jakarta atau Cipung, jadi aku ngetiknya Cipung, titik koma, lalu enter. Selanjutnya menampilkan isi tabel berdasarkan nama. Kita ketikkan select from nasabah where nama underscore nasabah sama dengan aku mau memunculkan si Rizka, jadi aku ketik Rizka, jangan lupa titik koma, lalu enter. Nah, terlihat kan yang muncul cuma nama Rizka saja. Selanjutnya menampilkan berdasarkan huruf abjad Z ke A atau dari bawah ke atas. Kita ketikkan select from nasabah order by nama underscore nasabah dash titik koma, lalu kita enter. Nah, terlihat kan namanya dari yang di bawah ke atas atau dari huruf abjad Z ke A. Selanjutnya adalah menampilkan berdasarkan huruf abjad A ke Z yang sesuai. Kita ketikkan select from nasabah order by nama underscore nasabah ASC titik koma lalu enter. Nah, terlihat kan itu tabelnya sesuai dengan abjad. Selanjutnya adalah menampilkan satu tabel aja atau bagian namanya saja. Pertama, kita ketikkan select nasabah titik nama underscore nasabah from nasabah titik koma lalu enter. Nah, terlihat kan yang muncul tabelnya cuma bagian namanya saja. Dan yang terakhir adalah pencarian berdasarkan awal kata yang sudah kita buat tadi. Pertama, kita ketikkan select from nasabah where nama underscore nasabah like tanda petiknya yang satu. Di situ aku mau mencari yang namanya Fatia, jadi aku ketiknya huruf V sesuai abjadnya paling awal, lalu tanda persen, tanda petik lagi, titik koma, lalu kita enter. Dan terlihat kan yang muncul cuma nama si Fatia saja. Nah, jadi seperti itu cara mengcoding menggunakan aplikasi SAM dan makna dari DML atau Data Manipulation Language. Mohon maaf jika pengomongannya masih belum jelas, masih banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih.